Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Ibu di kelas 9 yang luar biasa ini? Semoga pada kesempatan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya pada masa keadaan pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga imun, iman, serta aman agar kita semua dapat terhindar dari virus-virus berbahaya. Baik, murid-murid Ibu yang luar biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan hari ini, kita masih melanjutkan materi di bab 4, yaitu tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan mengingatkan masalah muatan imtak dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Imtak yang sesuai dengan materi pada kesempatan hari ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi apa hubungannya dengan masalah atau materi pada kesempatan hari ini? Tentunya apabila kita mendapatkan suatu permasalahan, baik itu secara pribadi, di masalah keluarga, nah Allah selalu mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yang pertama, kita harus mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita dapat memahami dan mengidentifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan berupaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Mudah-mudahan dengan materi pada hari ini kita dapat melaksanakan tujuan pembelajaran tersebut. Baik, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan mendengarkan lagu nasional Indonesia Pusaka. Baik, ini dia lagunya, silahkan dengarkan dengan baik. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejahtera, tetapi puja-puja bangsa. Di sana di hatiku sampai akhir menutup.
Baik, demikianlah lagu nasional Indonesia Pusaka yang baru saja kita dengarkan. Mudah-mudahan dengan kita sering mendengarkan lagu-lagu nasional itu dapat menumbuhkan serta meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada Indonesia tercinta. Baik anak-anak ibu yang luar biasa, kita langsung menuju ke materi. Nah, dalam setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam, harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Dan tentunya kita harus memiliki solusi dan upaya untuk mengatasi konflik yang terjadi. Adapun upaya yang dapat mengatasi masalah ini yang bisa kita lakukan ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu secara preventif, di mana preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum ada atau timbulnya masalah yang terjadi. Contohnya seperti apa langkah preventif ini? Nah, tentunya langkah preventif ini bisa kita lakukan dari diri kita sendiri dan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah mengembangkan sikap toleransi. Jadi misalnya kita memiliki ada beberapa agama atau ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita tidak mengembangkan sikap toleransi, maka konflik atau permasalahan antar agama ini dapat terjadi. Sehingga sikap toleransi ini sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Kemudian, contoh preventif yang kedua adalah kerjasama. Kita harus bisa bekerja sama dengan siapa saja, termasuk ketika dalam hal atau dalam kondisi yang misalnya kategori kecil, misalnya kita mampu bekerja sama dengan teman sekelompok di sekolah. Jadi kalau misalnya tidak ada kerjasama, itu akan memunculkan konflik. Seperti itu. Jadi misalnya yang satu berbeda pendapat, yang satu berbeda pendapat juga. Tapi kalau misalnya tidak ada kerjasama dan saling toleransi, konflik itu akan muncul. Jadi sehingga kita harus dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian yang berikutnya latihan bersama. Nah, ini salah satu cara preventif juga yang sangat efektif bagi kita, misalnya tentunya seperti tadi di diskusi kelompok. Tentunya kalau misalnya kita mau menyelesaikan suatu persoalan atau soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, silakan berlatih bersama untuk mencari jawaban atau penyelesaiannya secara bersama. Kemudian kita juga harus bisa bersikap ramah, karena dengan keramah tamahan kita dapat menghindari berbagai macam konflik yang terjadi. Baik konflik yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, bahkan bangsa dan negara. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak memiliki komunikasi yang baik, tentunya akan terjadi kesalahpahaman. Misalnya si A sikapnya jutek, karena misalnya tidak mau dikasih tahu oleh temannya. Nah, ternyata sikap yang jutek ini tidak pas ketika kita misalnya sedang diskusi, sedang misalnya menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, makanya itu tadi, sikap ramah harus kita munculkan. Dan tentu banyak sekali contoh-contoh dari cara preventif itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada cara secara represif. Yang dimaksud dengan represif di sini adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Jadi kalau represif ini masalahnya sudah muncul nih. Nah, apa penyelesaiannya? Nah, contohnya adanya penangkapan. Wah, serem sekali ya. Kenapa ada penangkapan? Biasanya orang-orang yang ditangkap itu mereka yang telah melanggar hukum. Hukum yang ada di Indonesia, baik itu hukum pidana, gitu kan? Nah, hukum pidana ini misalnya adanya pencurian, kemudian ada perkelahian. Nah, ini alat-alat negara atau para aparat kepolisian dapat melakukan penangkapan bagi mereka yang melanggar hukum. Kemudian adanya pembubaran secara paksa. Contohnya seperti apa? Misalnya ada demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Nah, kalau demonstrasinya menimbulkan anarkis atau menimbulkan kegaduhan, kerusuhan, maka akan dipaksa untuk dibubarkan demonstrasi tersebut. Nah, kemudian ada juga contoh represif hukuman.
Nah, hukuman ini bisa berupa bermacam-macam. Ada yang dihukum misalnya denda, ya harus membayar denda sekian ratus juta karena misalnya sudah mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian ada juga hukumannya dalam bentuk penjara. Wah, nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita dekat dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh negara. Jadi, hukuman itu bisa melewati atau dilakukan misalnya tadi penjara atau dikurung gitu. Kemudian masih banyak contoh-contoh represif dari yang lainnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah langkah kuratif. Nah, langkah kuratif ini adalah upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Jadi, kalau misalnya sudah ada permasalahan yang muncul, misalnya ada kerusuhan, kemudian adanya bentrok antar warga, antar kampung, gitu kan, antar pelajar. Nah, ini akan diberikan tindakan kuratif. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada pendampingan bagi korban kerusuhan. Siapakah mereka orang-orang yang mendampingi korban-korban kerusuhan ini? Biasanya orang-orang relawan, dan dari pemerintahan itu juga misalnya diturunkan dari pegawai-pegawai dinas sosial gitu. Kemudian pendampingan bagi korban perdamaian, dalam artian misalnya ada konflik peperangan gitu kan antara misalnya satu negara dengan negara yang lain. Nah, ini biasanya relawan-relawan ini bisa dari tim dokter atau dari tim psikolog. Nah, ini bisa memberikan pendampingan kepada para korban. Nah, adanya juga kerjasama dan sebagainya. Mudah-mudahan dari 3 langkah ini tentunya kita harus bisa mengambil langkah yang paling baik, yaitu langkah preventif, sehingga tidak terjadi permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Oke, selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat ini juga bisa dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Tentunya ini juga sebagai salah satu contoh bentuk dari preventif gitu ya. Nah, bolehkah kamu membanggakan suku bangsa dan budaya daerah sendiri? Boleh tidak? Tentu saja boleh, tetapi jangan berlebihan. Boleh, ibu bangga terhadap suku ibu, suku Sunda, harus bangga. Caranya dengan misalnya selalu menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar gitu. Tapi di sisi lain kita tidak boleh merendahkan budaya daerah lain. Kalau misalnya ada timbul permasalahan seperti kita merendahkan budaya daerah lain, tentunya itu akan menyebabkan konflik di masyarakat. Nah, di sini ada contoh gambar. Nah, ini adalah gambar tarian daerah yang berasal dari Bali ya. Nah, nama tariannya tuh tarian kecak gitu. Nah, ini salah satu pertunjukan kesenian daerah yang merupakan bagaimana cara menghargai keanekaragaman budaya. Jadi ketika kita menonton atau menyaksikan pergerakan, menyaksikan tarian daerah dari daerah lain, nah itu menjadi salah satu cara kita untuk menghargai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia juga sudah diatur ya dasar hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada di bangsa Indonesia. Dasar hukumnya seperti apa? Ibu memberikan beberapa contoh pasal saja. Yang pertama ada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sehingga tidak boleh ada satu orang pun, ya siapapun itu yang merenggut hak hidup kita sebagai rakyat Indonesia. Untuk yang kedua ada di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi siapa saja boleh ya melakukan perkumpulan, melakukan perserikatan, dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti apa kebebasan berserikat? Misalnya kita ingin membuat partai politik baru, boleh. Kalau misalnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita boleh mengeluarkan pendapat di mana saja dan kapan saja, akan tetapi tentunya dibatasi dengan undang-undang. Untuk dasar hukum yang ketiga ada di pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Tentunya di Indonesia ini diberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia yang diberikan pemerintah untuk meyakini kepercayaan yang tentunya yang sudah diatur oleh pemerintah. Adapun pasal 281I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, ini hanyalah beberapa dasar hukum atau pasal-pasal yang Ibu tayangkan di PowerPoint. Tentunya masih banyak ya dasar-dasar hukum yang menunjang bagaimana caranya kita untuk bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk berikutnya materi pada hari ini sudah selesai tadi diselesaikan dengan adanya dasar hukum. Nah, di sini ada tugas mandiri yang tentunya harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada tabel di sebelah kanan tugas mandirinya. Nah, jadi kalian harus bisa mengidentifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai cerminan dari upaya menyelesaikan berbagai persoalan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan silakan tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di samping. Nah, di sini ada identifikasi kalian atau pengamatan kalian misalnya di lingkungan sekolah. Contoh perilaku yang sudah kalian lakukan, upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk dapat menghindari permasalahan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Di sekolah misalnya apa, kemudian di masyarakat apa, dan kemudian yang ketiga di bangsa dan negara seperti apa contohnya. Nah, masing-masing dari lingkungan ini harus kalian tuliskan contohnya 3 gitu. Jadi misalnya Ibu akan rincikan lagi contohnya misalnya di sekolah, contoh perilaku yang kalian berupaya untuk menghindari konflik atau permasalahan. Misalnya bagian A, mampu bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompok dan lain-lain. Seperti itu ya tugasnya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, karena insya Allah minggu depan, nah ini agenda kita untuk pertemuan berikutnya, minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian harian di bab 4 gitu. Tugas mandiri yang tadi yang menjadi tugas kalian di rumah itu untuk sebagai tiket mengikuti kalian ulangan harian. Jadi kalau misalnya tugasnya belum selesai, berarti ulangan hariannya belum bisa diikuti, harus diselesaikan dulu. Seperti itu ya, bisa ya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan tentunya harus selalu semangat untuk bisa mengerjakan berbagai tugas dan kegiatan yang sudah disediakan oleh sekolah. Baik, demikian pertemuan pada kesempatan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk murid-murid Ibu kelas 9 yang luar biasa dan tetap harus selalu semangat. Oke, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.